Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aziza Nurutasya Firdiana. Saya jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Bung Karno. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai kontribusi mahasiswa di masa pandemi dalam belajar daring dan edukasi publik. Langsung saja yuk, saya bahas. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang luar biasa di berbagai sektor pemerintahan dan swasta, tak terkecuali sektor pendidikan. Banyak sekolah di Indonesia ditutup untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Berdasarkan laporan oleh ABC News pada tanggal 7 Maret 2020, puluhan negara menutup sekolah demi mencegah penyebaran virus. Sebagai mahasiswa, peran yang harus kita lakukan adalah meningkatkan kepekaan antar sesama, saling merangkul, dan saling menguatkan satu sama lain, serta tidak menutup kemungkinan bahwa mengajar dari rumah menjadi solusi yang dapat ditawarkan dalam menghadapi pandemi ini. Melalui kegiatan mengajar dari rumah adalah salah satu bentuk untuk mendukung kemajuan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Jika dilihat dari sektor pendidikan, COVID-19 membawa dampak perubahan yang sangat besar, sehingga pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka, tetapi melalui platform yang telah tersedia. Sistem daring digunakan untuk meminimalisir angka penyebaran COVID-19. Hal ini yang menjadi permasalahan di kalangan masyarakat, terutama masyarakat pedesaan dan masyarakat miskin. Banyak sekali masyarakat pedesaan yang mengeluhkan pembelajaran daring, terutama orang tua dan siswa, karena kurangnya akses internet dan pengetahuan yang berdampak pada pembelajaran daring. Hal ini yang menjadi permasalahan di kalangan masyarakat, terutama masyarakat pedesaan dan masyarakat miskin. Banyak masyarakat pedesaan yang mengeluhkan pembelajaran daring, terutama orang tua dan siswa, karena kurangnya akses internet dan pengetahuan yang berdampak kurangnya keinginan untuk belajar mandiri di rumah. Karena rendahnya minat belajar ini dan juga faktor lingkungan pedesaan di kalangan remaja dan anak-anak, kegiatan yang mereka lakukan sehari-hari hanyalah main di sekitar rumah. Berbeda halnya dengan pelajar yang tinggal di kota yang melaksanakan pembelajaran daring dengan sangat lancar. Tantangan pembelajaran yaitu salah satunya adalah persebaran virus corona yang masif di berbagai negara, memaksa kita untuk melihat kenyataan bahwa dunia sedang berubah. Kita bisa melihat bagaimana perubahan-perubahan yang di bidang teknologi, ekonomi, politik, hingga pendidikan di tengah krisis akibat COVID-19. Perubahan itu mengharuskan kita untuk bersiap diri, merespon dengan sikap dan tindakan, sekaligus selalu belajar tentang hal-hal yang baru. Indonesia tidak sendiri dalam mencari solusi bagi peserta didiknya agar tetap belajar dan tetap terpenuhi hak pendidikannya. Menurut informasi yang saya dapat dari berbagai sumber di media sosial, tanggal 1 April 2020, UNESCO mencatat setidaknya 1,5 miliar anak usia sekolah yang terdampak COVID-19 di 188 negara, termasuk 60 jutaan diantaranya ada di negara kita. Semua negara terdampak telah berupaya membuat kebijakan terbaiknya dalam menjaga kelanggangan layanan pendidikan. Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan
nyata yang harus segera dicarikan solusinya, seperti ketimpangan teknologi antara sekolah di kota besar dan daerah, pemanfaatan aplikasi pembelajaran, keterbatasan kompetensi guru, keterbatasan sumber daya untuk pemanfaatan teknologi pendidikan seperti internet dan kuota, relasi guru, murid, orang tua dalam pembelajaran daring yang belum integral. Terhitung sejak Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau biasa kita kenal WHO menetapkan coronavirus disease atau COVID-19 sebagai pandemi, wabah yang mendunia. Pemunculan virus COVID-19 ini memberi dampak di berbagai sektor, khususnya pada sektor pendidikan. Proses pembelajaran yang awalnya dilaksanakan secara tatap muka, kini terpaksa beralih ke pembelajaran daring, yaitu online. Hal ini mengacu pada Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 terkait pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat coronavirus disease COVID-19 yang menyatakan bahwa proses pembelajaran harus dilaksanakan secara daring untuk mencegah penyebaran COVID-19. Hal ini tentu saja memunculkan berbagai hambatan bagi guru, mengingat hal ini terjadi secara tiba-tiba, terjadi secara mendadak, dan tidak memiliki persiapan apapun. Berbagai tantangan harus dihadapi oleh guru, dosen, serta tenaga kerja, tenaga karyawan yang berada di sektor pendidikan. Yaitu salah satunya harus mampu memanfaatkan media teknologi dengan presentasi Zoom, kemudian membuat media pembelajaran berbasis teknologi, menyajikan pembelajaran terencana dan menarik, supaya materi yang tersampaikan kepada siswanya tidak sekedar menggunakan metode ceramah, tidak terkecuali juga pembelajaran yang membuat siswa tidak jenuh di setiap pertemuannya. Namun, tidak semua guru melek terhadap teknologi. Juga tidak sedikit guru bingung dalam mengembangkan inovasi dan kreativitas pembelajaran berbasis teknologi selama pembelajaran daring. Nah, dari sinilah mahasiswa bisa ikut andil berperan dalam membantu guru dan pihak sekolah dalam proses belajar mengajar secara daring, seperti mahasiswa yang melakukan KKN, mahasiswa yang melalui kegiatan KKN kuliah kerja nyata yang masing-masing dari berbagai universitas memiliki programnya masing-masing. Salah satunya diantaranya ada program wajib di bidang pendidikan yang memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk membantu guru, orang tua siswa, dan siswa dalam proses pembelajaran daring dan administrasi sekolah. Nah, itu tadi penjelasan mengenai kontribusi mahasiswa di masa pandemi dalam belajar daring dan edukasi publik. Semoga bisa membantu teman-teman untuk menambah wawasan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.